sikap dari pemerintah daerah sendiri seperti apa sih sebetulnya? Ya kita coba menundukkan kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Trenggalek. Sebenarnya untuk masalah investasi di Kabupaten Trenggalek, pemerintah ini sangat membuka kerjasama investasi apapun, tetapi harus jelas kontribusinya terhadap masyarakat Kabupaten Trenggalek. Nah, untuk perkara tambang emas ini saya rasa ada semacam hal yang kemudian saya putuskan untuk kita berorientasi tidak kepada tambang emas lah gitu. Karena dari proses awal ada sesuatu yang menurut saya tidak selesai di saat eksplorasi, kemudian ketika kemudian naik menjadi izin eksploitasi, ya itu menurut saya jadi saya bisa jadi gagal paham gitu. Contoh, ketika PT SMN melakukan eksplorasi, saya mendukung eksplorasi itu karena kita pun juga ingin tahu potensi sumber daya Trenggalek ini sejauh mana, kemudian sejauh mana visibility-nya untuk kemudian ditambang, kemudian bagaimana nanti kontribusinya terhadap masyarakat gitu ya. Tapi kan kajian itu kan sampai sekarang juga belum ada. Kemudian yang saya lebih kaget lagi ketika eksplorasi, saya kan juga ikut mendampingi, mencoba meyakinkan warga untuk eksplorasi agar kita tahu potensi Trenggalek. Nah itu sudah ada penolakan dari Sumber Bening yang di Dongko, ada penolakan dari yang ada di Dukuh, Watulimo gitu lah. Kemudian ketika izin eksploitasinya muncul, kenapa Sumber Bening, Dukuh itu juga masuk ke wilayah itu? Yang jelas-jelas ketika eksplorasi saja ada penolakan gitu. Artinya kan analisis dampak sosialnya juga nggak masuk, jadi kayak nggak masuk akal gitu loh. Eksplorasi saja tidak bisa berjalan dengan baik, kalau belum dieksplorasi di situ kok bisa kemudian menuju itu menjadi kawasan eksploitasi. Itu yang selanjutnya. Kemudian memang kemarin ketika revisi RT/RW ada wacana dari beberapa stakeholder untuk memasukkan kawasan tambang. Nah, kami menolak itu. Kami menolak kawasan tambang itu dimasukkan di dalam pembagian penggunaan wilayah di rencana tata ruang wilayah. Malah yang sekarang kita masukkan adalah kawasan bentang alam Kars dan kawasan ekosistem Kars. Jadi kalau dari peta itu, peta izin eksploitasi yang keluar itu ada yang beririsan dengan kawasan hutan, ada yang beririsan dengan pemukiman warga, beririsan dengan kawasan ekosistem Kars, beririsan dengan kawasan bentang alam Kars. Artinya apa? Artinya kemungkinan untuk dilakukan eksploitasi itu sangat kecil sekali gitu. Kalaupun dipaksakan, ya nanti bertabrakan dengan banyak aturan di sana. Karena contoh kalau di kawasan hutan lindung itu tidak boleh tambangnya terbuka, tidak boleh open pit, harus close pit. Kalau close pit itu berarti harus menambang di bawah. Lah kalau menambang di bawah ada kawasan endokars di situ. Nah, sehingga saya rasa izin eksploitasi itu ya boleh saja gitu, izinnya keluar, tetapi untuk dilaksanakan ya tunggu dulu gitu. Karena masih banyak aturan yang harus diselaraskan, masih banyak kepentingan warga yang harus kita perjuangkan, ya harus kita pikirkan, dan yang lebih penting ada kepentingan alam yang juga harus kita lestarikan. Maka sikap saya adalah menolak adanya penambangan emas gitu. Kalau masalah administratif, pemberian izin dan lain sebagainya, ya kami persilahkan gitu ya, tetapi untuk menambang nanti dulu gitu. Pak, saya menolak. Prosesnya sudah cukup lama ya? Ya kalau saya tahu ya ketika saya masuk jadi wakil bupati, ketika itu beliau meminta izin untuk melakukan eksplorasi, dan memang saya waktu itu turun langsung ke Dukuh, saya turun langsung karena waktu itu kan izin eksplorasi itu kan harus ada ada tanda tangan dari waktu itu izin kalau izinnya tetap dari provinsi, cuman ada rekomendasi gitu. Nah waktu itu sikap Pak Bupati Emil adalah saya memberi rekomendasi ketika rakyat mensetujui. Nah kemudian ada yang dari Kampa, ada yang dari Watulimo, itu sebagian setuju, ada sebagian yang belum setuju. Kemudian yang belum setuju saya undang ke rumah dinas wakil bupati. Saya persuasi untuk setuju, karena ini kan baru tahap eksplorasi. Kami pun juga pengen tahu sebenarnya sejauh mana potensinya di Kabupaten Trenggalek. Begitu kita tahu, dengar langsung dari masyarakat, kemudian
nampaknya ini tidak visible untuk dilakukan. Nah ketika itu kita sudah sampaikan gitu bahwa ada investor datang ke sini mau coba nambang dan segala macam, saya katakan kalau investasi yang lain kami siap memfasilitasi, tapi kalau untuk tambang sudahlah tidak usah gitu, karena ini nggak visible, karena saya turun langsung gitu. Ketika saya berusaha meyakinkan masyarakat, saya tahu bagaimana pergolakannya dan sebagainya. Makanya sekarang sikap saya adalah saya lebih memilih melindungi lingkungan kita dan juga akses warga terhadap kehidupan yang saya yakin bisa layak meskipun tanpa tambang emas. Ada komunikasi dengan pemberi izin? Secara bersurat kami atau secara resmi kelembagaan kami belum sempat sempat berdiskusi secara resmi ya untuk membedah bagaimana nanti nasib izin itu, apakah bisa dibatalkan atau dicabut atau seperti apa gitu. Tetapi saya memahami bahwa saat ini kan sudah eranya OSS begitu, bahwa kewenangan kepala daerah ini dilimpahkan kepada dinas teknis. Tapi kalau secara pribadi Bukoviva sudah kami laporkan gitu dan beliau memahami situasinya. Tetapi kalau dari sisi memang yang berwenang gubernur, tetapi kami tahu bahwa semuanya sudah dilimpahkan ke dinas teknis ya, nanti kita coba turut-turut lagi lah itu kemarin dokumen-dokumennya seperti apa sehingga bisa muncul. Dan kalaupun muncul ini kan juga nggak mungkin untuk bisa ditambang karena bertabrakan dengan kawasan lindung, kemudian pemukiman, terus kemudian juga kawasan bentang alam kars dan juga ekosistem kars gitu. Terus kalau mau hubungan itu apakah ada miss antara rekomendasi yang dulu dengan izin ekspor untuk Jadi kalau untuk eksplorasinya waktu itu kita memang mengikuti ya, tapi kalau kemudian ketika sudah masuk tahapan eksploitasi, saya sendiri tidak mengikuti rapat apapun, saya nggak tahu ada keputusan apapun itu. Terus kemudian apakah ada pejabat di daerah yang kemudian katakanlah di dokumen analisis mengenai dampak lingkungannya itu terus kemudian menyatakan bahwa itu layak untuk dieksploitasi, itu yang saya nggak tahu gitu. Karena saya terakhir kegiatan yang terkait dengan tambang emas ini hanya untuk sosialisasi, ketika itu tahapannya eksplorasi. Karena kenapa kalau eksplorasi kan tidak ada pengerukan, tidak ada pengerusakan ya, hanya melihat titik-titik kemungkinan ada emasnya di mana. Itu tetap penting untuk kemudian melihat sejauh mana kita memiliki sumber daya alam yang mungkin bisa kita reserve atau untuk kita cadangkan, terus sejauh mana nanti benefitnya kepada masyarakat. Tapi ketika selama masa eksplorasi tidak ada report ya, terus kemudian selanjutnya benefit untuk masyarakat juga seperti apa, karena selama ini masyarakat yang ada di sana juga tidak merasakan benefit dari kegiatan itu gitu, sehingga saya menyimpulkan bahwa ini nggak visible untuk dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek gitu. Jadi Trenggalek orientasi ekonominya saya kemudian lebih baik kita mengelola emas hijau dan emas biru lah dibanding dengan tambang emas yang ada di Trenggalek. Tapi peluang untuk menolak adanya pabrik tambang itu nantinya kayak gimana? Iya kan, satu kan tata ruangnya sekali lagi itu tadi kita pastikan untuk kawasan bentang alam karsnya, kawasan ekosistem karsnya ya, nanti kita mengajukan pemohonan untuk itu, izin itu untuk dikaji kembali karena tidak kesesuaian dengan tata ruang. Jadi kita melindungi Trenggalek lewat tata ruang yang kita punya, karena di dalamnya, karena saya waktu diskusi untuk revisi tata ruang memang saya tidak mau untuk kawasan tambang itu dimasukkan menjadi kawasan di dalam tata ruang. Jadi saya nggak mau kawasan tambang dimasukkan, yang dimasukkan malah bentang alam kars dan juga kawasan ekosistem kars. Nah, sehingga kita nanti melindungi Trenggalek dari situ. Jadi tak mungkin kan ada dua izin dan juga undang-undang yang nanti bertabrakan. Kira-kira bisa memastikan apa enggak untuk Trenggalek itu bebas dari pabrik tambang? Ya kalau selama saya di sini dengan sepenuh tenaga ya saya pastikan untuk nggak bisa ditambang itu. Ya tapi kan kita harus berkomunikasi lintas stakeholder yang baik gitu ya. Tidak perlu menggunakan cara-cara yang arogansi, dan saya juga terima kasih kepada kepedulian warga yang memperjuangkan hak-haknya, tapi juga tidak perlu terprovokasi dan terpancing. Toh kegiatannya kan juga belum ada ya, sama